Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Gus Gaul. Kali ini kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Dr. Miftahul Khairi atau yang biasa disapa dengan Gus Coy. Selamat malam Gus, pripun kabaripun? Alhamdulillah, selamat malam Mas Rahmat. Sehat. Yuk kita kayak sinar tenanan ya Mas. Ngoten niku biasanya ilmu niku lek ditulis niku saged nyantol insyaallah. Iya. Dengan kawan-kawan. Itu ya. Bersama kawan-kawan kita akan meneruskan sesi yang sebelumnya mengaji kitab Akhlak Lil Banin. Iya. Nggih leres. Langsung mawon monggo. Nggih, terima kasih. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan pembahasan kitab Akhlak Lil Banin. Sebagaimana di dalam kitab ini dijelaskan pembahasan tentang al-waladul amin, yang artinya anak yang dapat dipercaya. Wah, ngomong-ngomong ternyata membentuk anak yang dapat dipercaya itu ya butuh perjuangan ya, kira-kira seperti itu. Latihan, pembiasaan, sehingga di kitab ini dijelaskan ada contohnya. Muhammadun waladun aminun. Muhammad adalah anak yang dapat dipercaya. Yakhafullaha wa yamtathilu amrahu. Muhammad ini memiliki perasaan takut kepada Allah, kemudian patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa dzata yaumin qalat lahu ukhtuhu Su'ad. Suatu hari saudara perempuannya yang bernama Su'ad itu berkata, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait. Wahai adikku, sesungguhnya bapak kita telah keluar dari rumah. Fahalumma bina naftahu hizanata ta'am linakula ma fiha minal ma'kulatil ladzidzah. Kira-kira begini, mumpung bapak keluar, ayo kita buka pintu atau almari tempat makanan untuk kita makan apa yang ada di dalamnya yang enak-enak itu. Mumpung bapak nggak enak kan itu. Ayo panganan sini jero lemari kayak. Iya, kita ambil kan itu ya. Apa yang terjadi? Kakaknya masih melanjutkan pembicaraan. Fa abuna la yang dzuru ilaina. Walau bapak nggak ngerti aja lo kan gitu ya. Sama kakaknya begitu. Kemudian fa'ajabah Muhammad, akhirnya Muhammad menjawab kakak perempuannya yang mengajak membuka pintu almari makanan itu. Hakikatan ya ukhti, mbak iki tenanan toh kan gitu ya, kata Muhammad. Inna abana la yang dzuru ilaina. Betul mbak, bapak kita tidak melihat yang apa kita lakukan. Walakin amma ta'lamina, tetapi apakah engkau tidak mengetahuinya? Annallaha huwallazi yanzuru ilaina, bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang melihat kepada kita semuanya. Jadi Muhammad ini ternyata luar biasa ketika diajak sama kakaknya untuk melanggar apa yang menjadi peraturan di rumah tangga itu. Dia bilang kepada kakaknya bahwa kalau kita tidak dilihat sama orang tua kita itu ternyata dilihat oleh Allah. Lah, menumbuhkan perasaan bahwa menjalani kehidupan sehari-hari ini diamati oleh Allah, apalagi untuk sekelas anak kecil ya, itu kan nggak gampang. Jadi butuh pembiasaan, sebagaimana dijelaskan di dalam makalah itu ada al-insanu ibnu awaidihi, bahwa seseorang itu merupakan anak dari kebiasaannya. Jadi tergantung kebiasaannya. Kalau dia biasa untuk misalnya amanah, dapat dipercaya. Dulu biasanya ketika kecil itu kan biasa kita ya dikasih amanah sama orang tua kita, disuruh beli sesuatu. Misalnya dikasih uang 10.000. Apakah kemudian ketika barangnya itu harganya 9.000, sisa yang 1.000 itu dikembalikan? Nek bocah dua blek kan biasanya muntelas doyo ya, sudah habis semuanya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil biasanya dari beli sesuatu yang itu merupakan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, dari apa yang ditugaskan oleh orang tua kita, itu sejatinya mengandung pelajaran hidup.
Lah kalau anak-anak sekarang ini kan untuk bisa mematuhi apa yang diamanahkan kepada orang tuanya ini ya butuh latihan walaupun sulit kadang-kadang. Iya, dicatat dulu kemudian iya biar nggak lupa. Lah yang repot ini anak-anak sekarang ini pamitnya sekolah, tiba outbound yang pinggir kali kan itu. Apalagi ini Gus, nopo niku dijual murah nih gitu. Masya Allah. Iya, jadi amanah ini membentuk perilaku yang dapat dipercaya ini memang anak-anak harus kita kasih ujian ya, kira-kira kita coba kalau dia dikasih tanggung jawab misalnya membersihkan rumah gitu ya, apakah kemudian ketika ditugasi sama ibunya atau bapaknya itu dia tanggung jawab. Maka kemudian ketika anak itu tanggung jawab, kemudian mau bersih-bersih rumah, mungkin kita sebagai orang tua itu kalau melihat anak kita begitu itu bangga ya, kira-kira begitu ya. Ada anak yang dikasih beban misalnya disuruh membantu ibunya di dapur untuk apa ini membantu bahasa Jawanya korah-korah ya, bersih-bersih apa ini cuci piring misalnya begitu. Melihat anak yang demikian ini ternyata kalau dibiasakan itu akan menjadi satu hal yang ringan. Tapi kalau anak ini biasa dimanja, biasanya kalau dimanja itu ujung-ujungnya nanti bisa kemana-mana, tidak bisa dipercaya, kadang-kadang bohong karena sudah terlalu enak untuk di apa ya, disanjung-sanjung misalnya, atau tidak ada apa ya, nggak pernah dimarahi misalnya kan begitulah. Ini menjadi satu hal yang apa ini perlu kita pikirkan. Maka di sini kemudian adiknya berkata, fahdari mithla hadzal amalil qabih. Wahai kakak, hati-hatilah dengan perilaku yang kurang baik ini tadi, mengambil makanan mumpung bapak nggak ada kan itu ya. Mbak, ngati-ngati loh, apa ini perilaku buruk loh. Li'annaki law akhadti syai'an bi ghairi ridha abik fa innallaha yaghdabu 'alaik fa sawfa yu'aqibuk, kan gitu ya. Jadi hati-hatilah dengan perbuatan yang jelek ini. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita ini mengambil sesuatu tanpa mendapat ridho dari Allah, ridho dari bapak kita, fa innallaha yaghdabu 'alaik, maka sesungguhnya Allah itu akan marah. Wa sawfa yu'aqibuk, maka kemudian Allah akan memberikan siksa kepada kita. Jadi apa ini ya, ada sebuah nasihat yang patut kita renungkan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Lakukan apa saja yang kita suka, tapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu pasti akan dibalas. Senengannya nek ngapusi, kalau dulu itu biasa dijewer ya, tapi sekarang melanggar apa ini KDRT katanya kan itu ya. Ini kita ini repot gitu. Jadi kalau orang tua kita dulu itu sangat keras sekali untuk membimbing, mendidik kita agar menjadi baik. Kalau sekarang ini repot Pak, kalau anaknya bohong ini, kalau orang dulu ya sudah dihukum saja, nggak usah pulang misalnya. Kalau sekarang kan nggak boleh, ini termasuk kekerasan terhadap anak gitu ya. Iya, anak bapaknya berdiri depan rumah ini, ayo sedang dolan terus katanya kan gitu ya. Ini sudah luar biasa memberikan efek kepada pembentukan jiwa kita. Tetapi untuk anak-anak sekarang ini memang kayaknya butuh cara yang baru lah. Jadi misalnya kita mendidik itu tidak harus selalu menggunakan ancaman, tetapi misalnya juga apa ini dengan memberi hadiah. Jadi anak-anak sekarang ini kalau punya kemauan itu kan juga susah untuk ditunda ya, misalnya minta PS gitu. Tapi orang tua mungkin bisa mengajukan syarat. Syaratnya apa? Kalau sudah khatam Al-Quran 30 juz kan. Alhamdulillah. Luar biasa, nggak apa-apa kan itu ya. Sebagai sebagai apa ini penghargaan terhadap usaha yang sungguh-sungguh karena sudah membaca Al-Quran 30 juz baru kemudian kita berikan hadiah. Kalau orang dulu
mungkin karena keadaan ya. Jadi mungkin kalau minta hadiah itu ya paling dikasih semacam kayak ucapan, "Wah, kamu hebat nak." Iya, Ya, sudah motivasi. cukup gitu. Iya. Oh iya, kalau dulu diselamati ya, di apa ini dibelehkan ayam pitik gitu ya, diselamati gitu aja sudah wah bersyukur itu, dan itu akan selalu menjadi kenangan bagi setiap orang, untuk setiap anak ya. Jadi makanya di sini disampaikan, ingat bahwa kalau andai kata orang tua kita itu tidak ridho, maka kemudian Allah tidak ridho, sehingga akibat dari Allah itu tidak ridho akhirnya mendapat siksa. Kalau dulu ya dipukul kan itu ya. Bocah kok bareng kok ora pamit kan. Ini iya nyolong dok misalnya kan itu ya. Apa dipecah? Iki ceblok loh Pak kan gitu ya. Maka kemudian akibat sama adiknya diingatkan ini, Su'ad itu kemudian takut. Fakhafat Su'ad. Akhirnya Su'ad takut. Wastahat min su'i niyatiha. Akhirnya dia ini malu terhadap niat jeleknya tadi, mengambil makanan yang tanpa izin kepada bapaknya. Waqalat, akhirnya Su'ad berkata, "Sahihun kalamuka ya akhi." Wah, apa yang kamu omongkan ini ternyata benar, Dik, kan gitu ya. Wa ashkuruka katsiran. Saya terima kasih yang banyak sudah kamu ingatkan bahwa kalau kita ini mengambil sesuatu yang tanpa ridho bapak kita, maka kemudian Allah tidak ridho, dan ketika Allah tidak ridho maka Allah akan menghukum, kan gitu ya. Ini yang barangkali perlu untuk kita ingat. Kenapa? Ala hadihin nasihat thayyibah, bahwa sesungguhnya nasihat Muhammad ini ternyata sangat bagus sekali. Jangan sampai kita ini mengambil sesuatu tanpa izin kepada yang punya. Itu kalau misalnya di luar. Kalau di rumah, kalau kita ini mau minta duit kepada orang tua, ya minta saja, jangan kemudian bolak-balik ngambil aja. ini iya karena ini duit bersama loh ya katanya. Oh, duit bersama ya harus pamit lah. Jadi misalnya kalau kita ini pengen jajan atau kita pengen hajat tertentu ya, maka kemudian saya pikir tidak ada orang tua yang kemudian ketika dimintai itu kalau ada nggak dikasih. Cuman ini yang perlu kita pahami secara bersama. Jadi adik-adik kalau misalnya mau jajan karena uang tidak sedang dipegang, mungkin kita matur yang baiklah kepada kedua orang tua yang meminta, kira-kira seperti itu. Jangan kemudian bergudul gitu saja. Apa ini ngambil duit tanpa pamit, kira-kira seperti itu. Nah ini bagaimana di dalam diri anak-anak sekalian ini kita tanamkan keyakinan, walaupun orang tua kita itu tidak melihat secara langsung, tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu diamati oleh Allah, sehingga apa ini dikatakan kepada kita, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan yang baik sekecil apapun itu pasti akan diamati oleh Allah, akan diketahui oleh Allah. Sebaliknya kita ini melakukan perilaku buruk walaupun hanya sekecil biji sawi juga akan diketahui. Jadi jangan dibilang mentang-mentang bapaknya nggak ngelihat secara langsung, oh mumpung bapak sama ibu nggak ada. Kan gitu ya. Akhirnya kita ini melanggar apa yang sudah dinasihatkan oleh kedua orang kita. Jadi bagaimana di rumah kita bisa menjadi anak yang dipercaya, harus membiasakan diri. Kalau kita dikasih amanah, maka kemudian amanah itu bagaimana harus kita jaga dengan betul, sehingga bagaimana orang tua kita ini akhirnya ridho, kan itu ya. Kalau orang tua ridho itu jangankan kok minta duit 1.000 Pak ya. Warisan ya. Iya. Wah ini bahaya ya. Udah ngomong warisan ini. Jangankan. Iya. Jadi begitu. Ternyata memang di dalam berteman itu kadang-kadang kita harus selalu mendengarkan nasihat teman kita. Kenapa? Khairul ashabi mayyadulluka ilal khairi. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang bisa menunjukkan kita kepada kebaikan. Roh kancane salah kok ditoknai, kan gitu ya. Ya jadi bagaimana di dalam kita berteman itu saling asah, saling asuh, saling
apa Budi, saling asih gitu ya. Asih. Jadi kalau kita ada yang salah, kita saling mengingatkan ya, agar semuanya menjadi baik. Karena apa? Kalau diri kita baik, teman-teman kita baik, insya Allah ya aman gitu ya. Amin. Tapi nek koncone iki mau geling glendem ae kan itu ya. Itu biasanya ada temennya yang keliru malah dijongkok nih kan ya. Wis bablasno terusno kan itu ya. Ya kita nggak kepengen lah. Jadi sebagai sahabat yang baik tentu kita perlu saling mengingatkan sebagaimana yang dilakukan Sunat kepada Muhammad kepada Suat ini. Jadi akhirnya gara-gara ada sesuatu yang kurang baik yang dilakukan oleh Suat, akhirnya Muhammad mengingatkan, Mbak iki gak apik loh kan gitu ya. Masa kita ini dikasih amanah sama bapak kita disuruh jaga rumah, ternyata kita kok malah menjadi tikusnya kan gitu ya. Maksudnya malah kita ini kok mengambil sesuatu yang dilarang kan gitu ya. Maka kalau anak-anak menjadi ini bisa dipercaya, maka kemudian orang tua itu nggak khawatir. Tapi kalau kemudian anak kita ini nggak dipercaya, pamit pun kita juga mesti khawatir. Ojo-ojo pamitnya sekolah tiba blakrak kan itu ya. Iya, sekarang membentuk anak yang dapat dipercaya itu memang butuh proses. Jadi bagaimana di dalam menjalani kehidupan sehari-hari anak kita biasakan, coba kita kasih amanah ya, kita percaya. Misalnya kalau kita kasih duit 50.000 untuk belanja sesuatu, itu kira-kira sudah kita rencanakan, kita selipkan ada sisa 5.000 misalnya, apakah kemudian nanti sisanya ini dikembalikan atau untuk beli yang lain. Tetapi kalau kemudian anak kita karena sudah membantu tadi ya, misalnya membantu orang tua membelikan sesuatu, ya wajar lah kalau ada sisa 5.000 terus dipakai, itu kan ya sebagai ongkos dari kejujurannya itu, maka kemudian kita kasih penghargaan itu kira-kira patut Pak ya? Patut. Iya patut lah. Kalau dihitung dengan ilmu matematika itu loh maksudnya. Soalnya dia belanja 5.000. Itu nggak benar. Jadi kalau misalnya anak sudah membantu kedua orang tua untuk meringankan beban, kemudian misalnya kita ngasih mengasih amanah kepada anak, ternyata dia kok bisa dipercaya gitu ya, kemudian kita kasih hadiah, itu wajar lah kira-kira apa, walaupun hanya senilai uang yang dipakai jajan, mungkin beli es atau beli bakso atau es buto ijo kan. Itu boleh lah gitu, ya. Es betul hijau. Iya, ini dapat sain tuh gitu ya. Jadi ternyata Muhammad ini anak yang sangat luar biasa, waladun aminun, anak yang dapat dipercaya, sehingga ketika dia diajak melakukan sesuatu kakaknya yang kurang pas, kurang benar, itu dia malah tidak tidak larut, tetapi kemudian mengingatkan bahwa ini tidak baik. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang baik dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, ya sebaiknya diingatkan, jangan dibiarkan. Karena di dalam hadis itu disampaikan su'ul khuluqi yu'di, perilaku buruk itu menular. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita melihat orang lain berbuat buruk kemudian kita membiarkannya. Jangan-jangan di kesempatan yang lain nanti kita tertulari perilaku buruk karena sudah dianggap biasa itu tadi. Jadi barang nggak benar dimaklumi, bukan kita tegur. Maka apa yang dilakukan Muhammad terhadap Su'ad kakaknya ini, saya pikir yang luar biasa ya, karena dia mau menegur kakaknya, mengajak sesuatu yang kurang baik, kemudian ditegur lah, kira-kira begitu. Begitu ya. Jadi kita ya harus malu lah kalau melakukan sesuatu yang kurang pas, kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian kita melakukan perilaku yang kurang baik terus wis dianggap biasa. Biasanya pun adik ngilik ini emas kan biasanya kan kadang wedi ya, kadang ngecuri itu. Ya, memang begini. Jadi dalam kehidupan bersama, utamanya di keluarga ini, bagaimana kita biasakan suasana yang komunikatif, kira-kira begitu ya. Walaupun kadang-kadang memang
adik ini mau menegur kakak itu juga berat gitu ya, dikiranya nanti nggak sopan gitu. Sok. Iya, sok. Tetapi kalau untuk kebaikan bersama dan kira-kira ini kalau perilaku buruk ini dibiarkan, maka kemudian akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Misalnya, loh, kalau satu rumah kemudian dihukum semua sama bapak sama ibu kan nggak enak gitu ya. Maka ya sekalipun kita ini mendapat masukan dari orang yang lebih muda dari kita, taruhlah yang mengingatkan adik kita dan itu memang sesuatu yang kurang pas, ya kita harus jembar dodo ya, legowo menerimanya itu, sehingga bagaimana kita menjadi lebih baik. Walaupun mosok Mbak Ayu nih kok dilingnya adine kan. Kadang-kadang kan muncul yang namanya egoisme gitu ya, ada perasaan ego gitu. Sambut. Yes. Begitu kira-kira para pemirsa yang berbahagia, pembahasan tentang anak yang dapat dipercaya. Oke. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang dapat dipercaya dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Adim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa channel Gus Gaul, demikian ngaji kita pada malam hari ini. Sampai ketemu dengan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Matur suwun Gus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.